Selamat siang Bapak, terima kasih untuk hari yang indah ini Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu sungguh powerful di tempat ini Bapak. Aku percaya Tuhan dalam menit-menit ke depan, Engkau sanggup mengubahkan, Engkau sanggup melawat, Roh Kudus bekerja bagi setiap kami yang hadir, yang mendengar firman-Mu Tuhan. Berikan kami hati dan telinga seorang murid yang mau diubahkan Tuhan oleh kebenaran firman-Mu. Bapak, aku serahkan Tuhan menit-menit ke depan dalam pemberitaan firman-Mu Bapak, biar Engkau yang beracara, Engkau yang urapi setiap firman yang keluar Tuhan Yesus dari mulut hamba-Mu ini. Terima kasih Bapak, di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Amin. Thank you Freedom Worship. Halo. Wow, ada wajah-wajah yang hai Gamal, halo. Oke. Apa kabar semuanya di akhir Februari ini, minggu ke berapa? 4 ya? Gimana guys? Wow, tenang sekali. Wow. Oke, selamat siang semua. Untuk yang belum kenal, nama saya Louise Gertruida. Saya melayani di NextGen, juga di Creative, dan sekarang membantu juga di Homebase New Life. Nah, dipercayakan hari ini, bersyukur sekali dan deg-degan sekali. Diberi kesempatan lagi untuk sharing di ibadah umum ya. Puji Tuhan, nervous ya. Tolong dibantu, tolong dibantu. Ya, kita mau belajar tema yang series di bulan ini, Faith Over Feelings. Dan tentunya semakin powerful ketika kita juga merasakan ya, fight juga tuh untuk faith over feelings itu. Dan kita buka dulu dengan jujur ya, di awal tahun ini lumayan banyak hal yang terjadi. Saya juga alamin gitu, banyak adjustment, banyak perubahan dan assignment yang baru. Mungkin kalau dari orang-orang melihatnya tuh assignment baru kayak oh promotion, oh dia bagus sekarang, oh semua terlihatnya baik-baik aja gitu ya. Tapi kayaknya tuh Tuhan lagi bawa saya tuh keluar dari zona nyaman. Enggak kayaknya sih, fix. Tuhan bawa saya keluar dari zona nyaman dan mau ajak untuk memurnikan hati lagi gitu di awal tahun ini. Dan benar-benar kali ini berjalan sama Tuhan aja. Jujur dalam proses menjalani hari yang penuh perubahan tuh gak selalu stabil kan ya. Setuju gak? Ya gitu dong, setuju ya. Ada hari yang lagi merasa semuanya dapat terhandle dengan baik gitu. Itu kita langsung kayak lagi terhubung banget sama Tuhan. Bersemangat, yakin gitu kan. Penuh iman rasanya, tapi ada juga hari-hari di mana situasinya tidak sesuai dengan harapan atau ekspektasi kita. Dan kita jadi lagi gagal berespon, nah disitulah feeling itu bermain. Mulailah muncul rasa-rasa ya kan. Seperti yang saya rasain, karena menurut saya dengan adanya kepercayaan baru dan lain-lain tuh mungkin situasi kok kayak makin gak ideal nih gitu kan. Jadi langsung diserang dengan pikiran-pikiran, aduh kayak gue masih banyak kekurangan deh. Terus merasa kecil, kayak gue gak sanggup deh nih menjalani ini semua gitu kan. Terus banyak rasa kayak takut salah, takut gagal. Terus mikir kayak bisa gak sih biasa-biasa aja Tuhan di backstage aja gak usah berdiri-berdiri gitu kan di sini. Gitu, terus kayaknya gak adil dan lain sebagainya. Pokoknya banyak lah pemikiran-pemikiran yang memang menyerang gitu di dalam bahkan pemikiran saya sendiri ya gitu. Kadang nggak banyak orang yang benar-benar tahu apa yang kita gumulkan gitu, kita sebenarnya rasakan gitu kan. Nggak semua orang mengerti kondisi hati kita dan itu bikin kita makin ngerasa sendiri. Ya nggak sih? Kalau kayak kayak gue doang deh yang paham gitu, orang lain gak ada yang paham. Jadi ngerasa makin sendiri. Terus mulai muncul ragu dan mempertanyakan kasih Tuhan gitu. Sebenarnya Tuhan beneran sayang gak sih gitu, kok gini amat ya gitu kan. Nah itulah kira-kira ya di awal-awal bulan ini, dari Januari sampai Februari ini yang saya fight juga gitu, faith over feelings. Kalau lagi gak berdiri di dalam kasih karunia tuh bisa tanpa sadar berjalan dipimpin perasaan dan percaya kebohongan di pikiran kita sendiri gitu ya. Seharusnya kan kita hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, bukan oleh daging, tapi sulit untuk tunduk sama pimpinan Roh Kudus kalau kita kasih makan daging terus. Karena apa yang kita kasih makan jadi makin, jadi makin besar kan gitu, yang kita kasih makan jadi makin gede. Bukannya lagi nggak meniadakan perasaan, karena Tuhan juga menciptakan emosi, betul? Gitu, tapi ketika sikon, kalau
perasaan kita jadi pemimpin di dalam hidup kita, fokus kita jadi nggak jelas dan nggak stabil atau konsisten. Imannya tergantung sama suasana, sama sikon, ya nggak sih? Tanpa sadar gitu, kita mulai hidup dengan kekuatan sendiri jadinya. Gitu. Dan waktu sambil siapin saya diingetin lagi kalau saya sedang merasa hal-hal ini dan saya lagi ngerasa, ketika saya lagi ngerasa nggak layak atau kecil dan lain sebagainya, itu sebenarnya saya lagi hidup di luar grace-nya Tuhan Yesus atau kasih karunia Tuhan gitu. Saya lagi mengabaikan kasih karunia-Nya, meng-abuse kasih karunia Tuhan dan apa yang udah Tuhan Yesus lakukan buat saya gitu. Nah itu big no-no ya, gitu. Itu adalah kata pengantar. Oke, jadi judulnya dalam sebulan ini diingetin banget, rooted by grace, living from identity. Oke, kita buka di ayat yang pertama. Efesus 2 ayat 8-9 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, kata kasih karunia di sini arti bahasa aslinya itu charis, yang adalah perkenanan yang menguntungkan, pemberian cuma-cuma, sesuatu yang lahir dari kemurahan hati, gitu. Dan diselamatkan artinya bahasa aslinya sozo, dan artinya adalah dibebaskan dari bahaya, dilepaskan dari kehancuran, dipulihkan, disembuhkan, dibuat whole atau utuh. Dan ini membuat saya kayak dalam satu keselamatan yang Tuhan Yesus kerjakan, hadiahnya banyak banget gak sih buat kita? Full package gitu, kayak kita gak hanya cuman, oke, kita tahu mungkin bahasa Indonesia diselamatkan aja gitu, selamat dari dosa dan maut, semua kita masuk surga. Tapi ternyata di dalam dunia ini kita tuh dibebaskan dari bahaya, dilepaskan dari kehancuran, dipulihkan, disembuhkan, dibuat utuh, konten di dalam Tuhan. Gitu, jadi semua ini ya lanjutan dari hati bukan karena kita baik, enggak. Tapi karena Tuhan yang baik, ya, amin. Jadi bukannya kita harus cukup layak dulu, cukup capable dulu untuk ini dan itu, tapi simply karena Tuhan baik. Jadi jangan ada yang memegahkan diri atau take credit atas apa yang udah Tuhan buat hidup kita dan merasa keselamatan itu hasil kontribusi kita. Itu berarti kita lagi berjalan di luar grace-nya Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan harusnya mematikan our pride, kebanggaan kita. Gitu. Jadi supaya kita cuman benar-benar berdiri di dalam karyanya Kristus. Jadi kita nggak punya waktu untuk kayak sombong-sombongin diri lagi gitu kan dengan mungkin apa yang kita lakukan gitu. Termasuk mungkin dalam pelayanan, dalam pekerjaan dan lain sebagainya. Arti kasih karunia yang pertama itu tadi ya, pemberian. Nah, tapi artinya tidak berhenti sampai di situ aja. Ada yang lain yang kita mau belajar hari ini. Semangat ya. Semangat gak sih? Semangat. Gitu dong. Bayangin dari pagi tadi dari praise worship, doa semua tuh kayak Roh Kudus tuh benar-benar mau bekerja loh buat kita hari ini. Jadi kita harusnya bersemangat sekali guys hari ini, oke? Next slide. 1 Petrus 4 ayat 10-11. Arti kasih karunia yang lain. Boleh? Saya yang baca ya. Panjang. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia. Karunia di sini karisma, artinya yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Berarti arti yang kedua adalah kasih karunia adalah kemampuan Allah yang bekerja terus melalui kita. Sehingga saat kita melayani itu bukan hanya dalam gereja ya. Menjadi seorang ibu, menjadi pekerja di kantor, menjadi seorang orang kreatif gitu. Itu kan juga sebuah pelayanan ya buat kita kan. Itu bukan kekuatan kita aja, tapi kekuatan yang Allah berikan, God's provision. Ya, setuju? Nah, di slide berikutnya ada lagi satu artinya kasih karunia yang kita mau belajar hari ini. Di 2 Korintus 12 ayat 9 berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kasih karunia adalah kemampuan Allah untuk melakukan apa yang mustahil kita lakukan sendiri. Ya.
God's power. Kalau tadi ada God's gift, God's provision, yang ketiga God's power. Itu di dalam satu kasih karunia itu. Kasih karunia memberdayakan kita menjalani kehidupan yang menyukakan Tuhan. Bukan hidup suka-suka kita. Menyukakan Tuhan, teman-teman. Seringkali kita coba campur anugerah dengan perbuatan kita sendiri. Jadi semakin kita coba menggapai berkat Tuhan, perkenanannya, kelayakan Tuhan dengan kekuatan sendiri, itu rasanya makin distant gak sih? Ya gak sih? Karena kayak yang gak bisa, karena standarnya Tuhan itu adalah kesempurnaan dan terlalu tinggi buat kita capai pakai cara kita dan pemikiran kita yang sangat terbatas ini gitu, little peanut di dalam sini gitu kan. Jadi membuat hidup tuh gak berdasar lagi sama apa yang udah Tuhan buat, malah lewat perasaan dan pikiran yang kita buat-buat gitu. Padahal mau usaha sementok-mentoknya tadi gak bisa kita mencapai standar kesempurnaan yang udah Tuhan berikan gitu ya, karena Tuhan sempurna, Dia holy, nggak bisa kita mencapai itu dengan kekuatan sendiri. Itulah next sebabnya ada Yesus yang bukan hanya datang bagi kita tuh buat mati di kayu salib. He first lived for us, ya nggak? 33 tahun dia udah hidup, jalanin hidup itu yang penuh kemenangan, tanpa dosa. Itu yang kita juga kadang-kadang suka lupa kali ya. Kita ingatnya Tuhan mati di kayu salib aja, no. Dia hidup sama 33 tahun tanpa celah buat kita semua. Gitu, that's why we need Jesus. Dia terlebih dahulu hidup bagi kita. Dia jalanin hidup yang sempurna, tanpa dosa, tanpa cacat. Dan kebenarannya diperhitungkan kepada siapa? Ramai banget, kepada siapa guys? Kepada kita dong, ya kan? Ya enggak? Dia yang lakuin, kita yang dikasih semuanya, bener enggak? That's why we are more than conquerors. Karena kita nggak ngapa-ngapain, kita terima loh. Kita terima Tuhan yang jalanin hidupnya buat kita sehingga kita layak di mata Tuhan dengan hidupnya Yesus. Terus kita yang dapat semua benefit, right? Ya kan? Jadi kelayakannya udah diberikan lewat teladan hidup Yesus. Makanya firman berbunyi di Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kita nggak harus ngapa-ngapain, Tuhan Yesus yang lakuin semua. Makanya kita lebih dari pemenang, ya kan? Yesus yang fight buat kita, kita yang terima berkat-berkatnya. Nah, di slide berikutnya. Oke. Kasih karunia Allah juga memberi kita identitas. Karena waktu kita diselamatkan, kita tidak hanya diampuni, kita di-adopt jadi anak-anak Tuhan. Nah ini sebenarnya grace and identity itu tuh menurut saya di bulan ini sangat bekerja sama dengan faith itu sendiri gitu. Dengan iman, karena kita bicara faith over feelings kan. Nah di Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, pisteo, gimana ngomongnya? Pisteo, verbnya itu kata kerja. To believe, to put faith in Him. Jadi bukan hanya yang dibilang di situ bukan hanya yang punya iman. Iman tuh benda, kata benda ya. Tapi mereka yang percaya, berarti ada action kita nggak di situ? Bukan kita punya iman aja, nih iman nih, ibaratnya air. Kalau kita minum baru itu masuk, baru masuk kan, melepas dahaga gitu ya. Kalau kita diemin doang dia air, tapi kalau kita minum itu ya. Jadi kayak faith and pistis and pisteo. Nah, gitu. Jadi iman tuh ada di situ tersedia, tapi percaya itu bagian kita ya kan. Bukan disebut mereka yang punya iman, tapi mereka yang believe, to put faith in Him. Gitu. Nah, pistis itu faith tadi kata benda. Terus menjadi anak Allah berarti bukan karena kita punya konsep iman, tapi karena kita percaya secara aktif kepada Kristus. Kasih karunia adalah bagian Allah, tapi percaya bagian kita ya. Nah, banyak cara untuk berespon pada anugerah Allah. Tapi, next slide. Faith is the only biblical and proper way to respond to God's grace. Ya, karena Ibrani 11 ayat 6 bilang, tanpa pistis, tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Berkenan kan artinya menyenangkan ya, menyukakan Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus pisteo. Pistis dan ya iman dan bukan pistachio ya. Giliran gitu ketawa di suaranya.
Pisces dan Pisceo. Bahwa Allah tuh ada dan Allah memberi reward kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Waktu saya renungkan gitu reward, di sini kan ada ya, memberi upah tuh, memberi upah yang di bawah tuh, itu karena sebenarnya bukan kayak abis itu kita percaya sama Tuhan terus jadi mengiming-imingkan rewardnya gitu, upahnya enggak. But because God cannot ignore those who seek Him. Jadi kalau kita benar-benar sungguh-sungguh mencari Tuhan, Dia akan perhatikan hidup kita dong, benar nggak? Karena apalagi balik-balik, He is the rewarder, true rewarder. Jadi kita percaya bukan karena ada sesuatu upah, bukan itu fokusnya. Tapi di sini karakter Tuhan yang mau dikenalin, gitu. Dan kita percaya bukan karena keadaan lagi baik, tapi karena Tuhan yang baik. Oke? Aman, oke? Nah, untuk mengenal identitas kita di dalam Tuhan, gitu, yang udah dikasih lewat kasih karunia-Nya sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu mengalami kasih itu secara pribadi. Bukan second hand revelation. Jadi kita benar-benar harus ngerasain itu. Sekedar tahu cerita dari orang kayak, oh iya Tuhan baik sih, iya buat hidup lo sih, gue belum ngerasain gitu. Tapi kita tahu, oh iya Tuhan baik, Tuhan baik. Second hand revelation ceritanya dari orang, ya kan? Tetapi kita harus benar-benar bangun hubungan yang nyata sama Tuhan. Kita sesuai dengan doanya, worshipnya, semuanya. Hari ini Tuhan mau bilang, Tuhan tuh yang paling rindu punya hubungan sama kita. Kalau enggak dia nggak turun ke sini dong. Ke dunia, ya kan? Ngapain kok repot gitu. Kalau enggak love gitu kan. Bukan second hand revelation, sekedar tahu dari cerita orang. Tetapi benar-benar bangun kehidupan. Karena ketika kita mengenal Tuhan secara pribadi dan personal, kita mengerti siapa Dia bagi kita. It's a personal thing, kita tahu Tuhan buat kita pribadi, bukan dari cerita orang, bukan dari kesaksian orang atau dari khotbah-khotbah orang gitu ya. Tapi siapa Dia di dalam kita dan siapa kita di dalam Dia. Dari situ lahir iman yang kokoh, iman yang berakar dari hubungan. Bukan disuruh-suruh sebulan ini beriman gitu. Oke, next. Nah, the power of identity. Dari grace kita move on to identity. Kenapa sih penting identity? Karena setelah Yesus dibaptis, ya kan? Dia mendengar Bapa mendeklar kasih dan perkenanannya atas Yesus, betul? Ketika setelah dibaptis, dia dibawa ke padang gurun untuk dicobai 40 hari, ya kan? Bayangin, Tuhan Yesus saja Dia was attacked at the level of identity. Kalau kamu anak Allah, ubah tuh batu jadi roti. Di identity bukan, Tuhan Yesus saja dicobai di bagian identitasnya. Terus kita mau jalan tanpa tahu kita siapa di dalam Tuhan gitu. Ya enggak? Dia dan kondisinya nih, kalau kita renungin lagi, perkenanannya udah diberikan dan ketika dagingnya lemah akibat berpuasa 40 hari, ia dicobai di padang gurun yang diserang sama iblis identitasnya, jika engkau anak Allah. Berarti pewahyuan identitas itu sangat penting dan sifatnya pribadi, very personal. Tapi Tuhan Yesus baik banget ya. Di dalam Bible itu kita benar-benar dikasih tahu sebenarnya guideline kehidupan, kisi-kisinya gitu kan. Yesus dicobai waktu ia physically lagi secara manusia lemah. Ya enggak? Physically lagi lemah 40 hari gak makan, gak minum, puasa. Kemarin kita 21 hari, bolong saya belum bolong. Jadi sampai mana tuh? Nah, dan ia benar-benar dicobai waktu dia sedang lemah. Musuh tuh gak menyerang saat kita lagi strong ya kan, mentally, physically, spiritually gitu, lagi strong, itu udah pastilah kita paham gitu, oh ini si penipu gitu. Tapi kalau kita lagi lemah itu rawan tuh, berarti kita harus memperhatikan apa? Fitnya kita kan di dalam Tuhan secara fisik, mental maupun spiritual gitu. Karena kalau lemah, kita lupa siapa kita hidupnya dari feelings, bukan dari kebenaran. Pas lagi lemah, itu emosi lebih sensitif, bener gak? Emosi jadi lebih sensitif, pikirannya gampang goyang, perasaannya jadi lebih dominan. Iyalah 40 hari gak makan terus suruh ubah batu jadi roti, siapa yang gak pengen roti gitu kan depan mata. Iblis paling mudah menggoncang rasa aman di saat seperti ini.
Contohnya apa sih dalam kehidupan ini ya, mungkin aku coba kasih kayak pas kerja keras tapi nggak dilihat, nggak dihargain. Masuk tuh set 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 ya kan. Lagi lemah tuh rasanya gue udah capek-capek. Mau dipromot boro-boro gitu kan, dilihat aja enggak ditengok pun tidak pekerjaan saya misalnya gitu. Atau saat doa masih belum dijawab nih, awalnya fit banget nih berdoa dalam nama Tuhan Yesus, semuanya aku terima berkat semua didoain, lah kok belum dijawab-jawab ya? Kalau Tuhan saya kenapa kayak gini? Atau ngelihat orang lain, kok dia dijawab saya enggak Tuhan? Mulai tuh banding-bandingin ya kan? Mulai lemah tuh fisik kita kan, fisik secara spiritual juga kayaknya jadi males doa deh kalau nggak dijawab deh. Gitu. Itu mulai masuk lah di situ iblis ya kan? Dan pikiran-pikiran kita mungkin yang mensupport itu semua. Nah tapi dalam situasi lemah habis puasa, Yesus mungkin dalam manusianya dia berkata aku butuh makan sih, tapi iman dia lebih strong. Dia bilang aku hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Faith over feelings, bukan menyangkal ya, bukan denial sama apa yang kita rasa, tapi kita tolak untuk being ruled by it. Ya, karena balik lagi Tuhan yang ciptain emosi kok. Tapi kita jangan sampai jadikan itu pimpinan buat kehidupan kita, karena ada kebenaran Tuhan di atas segala-galanya, firman-Nya Tuhan gitu. Ya, jadi bukan denial saat kita lemah, justru kita semakin fight di atas kelemahan kita itu. Karena tadi ada God's present, pemberian, God's gift, God's provision, God's power di dalam kasih karunia Dia. Nah, when identity is secure, feelings don't get to lead. Benar ya, kayak Tuhan Yesus identitasnya kuat di dalam Bapa kok. Oke, next. Maka Yesus menjawab mereka katanya, faith flows from identity, when identity secure, feelings don't get to lead. Yesus masa hidupnya tidak bergerak dari dorongan emosi. Sebelum mulai pelayanan dia lapar sendirian tertekan, tapi dia nggak dalam pelayanannya, kalau dia didorong emosi bisa nggak baper? Bisa nggak ngeluh? Udah gitu dulu nggak ada Gojek, nggak ada Grab, jalan kaki, jauh ya kan? Bisa nggak kehilangan arah dia? Kalau dia benar-benar, kalau kita lihat gitu ya, kayak identitasnya nggak kuat karena Yesus tahu identitasnya dia anak Bapa. Nah ketika identitasnya aman itu tidak memimpin lagi, justru Yesus itu punya confidence and dependence, itu menghasilkan iman yang bold, yang berani melawan ejekan orang-orang cemooh, mau berapa kali dicoba mau dibunuh, bahkan ngalamin salib. Kalau dia nggak terhubung sama Bapa, yang dia bilang di sini, Yesus menjawab mereka katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya anak, dia tahu dia anak, tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, dependent dan confident secara bersama-sama. Jikalau tidak melihat Bapa mengerjakannya, sebab apa yang dikerjakan Bapa itu yang dikerjakan anak, ya kan? Nah. Confidence and dependence itu, bold faith itu yang perlu kita juga perhatikan di dalam kehidupan kita. Kita nggak jadi anak yang minder-minder, anak Tuhan yang malu-malu seperti sebenarnya saya. Di atas ini saya lagi berdiri di dalam iman. Ada. Yesus penuh percaya diri karena tahu dia tahu siapa dirinya di dalam Tuhan, di dalam Bapa, anak Allah yang dikasihi, yang diterima sepenuhnya oleh Bapa. Dan sepenuhnya bergantung sama Bapa untuk setiap langkah, keputusan, dan tindakannya. Jadi kalau orang menolak, dia tahu tapi sumbernya. Dia nggak terganggu sama itu semua. Gitu. Di dalam perjalanan saya benar-benar bersyukur ya sama Tuhan, perjalanan ikut Tuhan tuh revelation of who we are in Christ tuh sangat berdampak dan powerful secara pribadi dalam kehidupan saya. Banyaklah kesaksian gitu. Tapi itu yang saya perhatikan ya, bahkan kita nggak notice. Karena itu benar-benar effortless kan, semakin kita bangun hubungan, kok dalam kondisi ini biasanya saya terganggu, saya reaktif. Tapi saya ternyata responnya udah berbeda nih, udah bisa berespon. Dan mental saya jalanin hari-hari juga berubah, mungkin lebih parah dari ini, tadinya mindernya lah, takutnya lah gitu kan. Tapi memang pasti ada ups and downs, tapi so much better ketika kita kenal sama Tuhan Yesus daripada saya usaha pakai kekuatan sendiri. Gitu. Karena kita tahu kepastian kita tahu siapa Bapa kita, ada sama-sama kita gitu kan. Itu sangat-sangat powerful dalam membantu kita menjalani hari-hari ini dan itu yang Tuhan rindukan. Gitu. That's why sering banget di-remind penting untuk build personal relationship nextnya and get to know who we are in Christ supaya iman kita tuh nyata bukan teori. Ya.
Sehingga kalau kita ngomong sama orang, kesaksian dan lain-lain, kita juga punya kuasanya gitu loh. Ngomong tuh nggak kayak apa tadi ya kemarin katanya apa ya, ngangong-ngangong gitu, orang juga yang mau diinjilin bingung gitu kan. Supaya iman kita nyata, bukan teori doang, bergaul sama firman ya, baca dan renungkan dan act like it. Kadang-kadang kita udah baca, kita renungkan tapi masih halo, malu-malu, katanya anak Tuhan, anak raja, nggak ada confidence-nya gitu. Kadang kalau kita tahu kita anak raja, kita dikasihi punya masa depan cerah ya kan, Yeremia 29 ayat 11 sampai hafal di luar kepala gitu. Tapi mentalnya nggak seperti itu, jalanin hari-hari seadanya aja, nggak excited, bangun kayak kantor ye gitu, ya pesan ini semua kayak rutinitas biasa gitu. Kalau tahu disayang Tuhan harusnya kita apa? Konten, semangat, be passionate about our lives gitu loh, bener nggak? Ini saya doang yang semangat. Tidak insecure, nggak small, nggak minderan. Paling nggak bangun pagi bersyukur, puji Tuhan, semangat hari ini Tuhan mau tunjukin sayangnya ke aku kayak gimana sih Tuhan, gitu kan? Nah itu joyful, sekalipun perasaan atau situasi mungkin lagi nggak baik-baik aja, tapi kita punya iman yang nggak goyah, karena kita tahu siapa identitas kita, gitu. Dan sedikit ini dari di bawahnya, behind the scenes kita itu nggak sama dengan highlight reels orang ya. Jadi kita nggak bisa fokus sama apa yang dibuat buat orang, kayak contoh deh Daud gitu sama Saul ya. Waktu mau lawan Goliat, dia disuruh pakai bajunya Saul, baju perang. Tapi itu highlightnya Saul gitu, tapi dia behind the scenes-nya pakai ketapel. Kalah nggak Goliatnya? Kalah kan? Kita pakai apa yang biasa kita punya gitu, kayak kemarin Kalori bilang kan perlengkapan senjata Allah, tapi punya kalian sendiri, punya kita sendiri saudara-saudara, jadi kayak kita bangun gitu. Jangan pakai-pakai punya orang, iman orang, ini orang pinjem gitu kan. Pakai punya kita sendiri dengan yakin. Daud aja bisa fight the Goliat itu dengan ketapel, pakai yang hari-hari dia punya hubungan sama Tuhan tuh, dengan apa dia diselamatkan sama Tuhan, pakai itu. Punya kita sendiri, bukan dari highlightnya orang ya. Kesaksian sedikit, saya tuh sebenarnya hampir kena scam ya di dalam minggu kemarin. Ini lucu banget. Jadi kondisinya tuh sore sampai malam itu konteksnya lagi aja ada. Oh ya, fokus berarti fokus. aja ada. Nah, lagi mau temenin pacar saya. Pacar saya tuh potong rambut, ya kan? Pulang kantor, udah, waktunya tinggal dikit. durasi. Lagi temenin nih, mau potong rambut, pulang kantor dibawain kopi. Seneng dong, dibawain kopi, panas-panas. Lagi mau masukin gula, dia ngegas, ding, tumpah. Terus macet sepanjang jalan, sedangkan kalau potong rambut tuh ada appointment biasanya kan. Jadi kayak harus kejar waktu, entah kenapa tuh macet banget. Di tengah-tengah, mohon maaf nih, kebelet pipis juga lagi kan. Jadi wah misuh-misuh pokoknya, aduh kebelet nih gini-gini. Akhirnya sampai di jalan tuh di tengah macet, melipir dulu deh gue gitu kan. Kayak aku melipir dulu deh, ntar ketemu di sana aja, terserah mau naik gojek, mau taksi. Pokoknya berpisah dulu tuh. Di jalan udah numpang ke coffee shop, beli enggak. Mohon maaf. Memang sampai ke toilet dulu, udah sampai itu pesen Grab. Wah pokoknya hektik, pesen Grab segala macam. Pesen di jalan, ditelepon sama nomor aneh ya kan. Kondisi lagi lemah, masuk tuh telepon, diangkat, biasanya enggak gitu. Kondisi lemah, diangkat lah tuh telepon kan. Udah angkat telepon, tiba-tiba, Bu, ini saya dari bank ini gitu kan. Ibu udah ada transaksi di sini ya, pokoknya ini benar saya punya kartu dari bank itu gitu kan. Ibu ada transaksi di situ gitu. Enggak sih Pak, ada Bu, ini ada pencobaan transaksi 5 kali. Makanya saya rasa janggal telepon. Setelah tutup telepon saya mikir, iya kenapa dia ngerasa janggal ya? Kalau gue yang punya transaksi. Aneh juga tuh orang. Tapi itulah manipulatif kan, kayak Bapak peduli sekali sama saya. Aneh. Terus dia bilang, nggak ada percobaan transaksi di situ gitu kan. Ada masuk di saya, di kami lah gitu, di kami masuk gitu. Coba Ibu ada SMS-nya nggak? Nggak ada, emang nggak ada tuh. Sekarang ting 2 lo masuk. Itu kayak di ting terhipnotis gitu. Ada Pak, ada. Ada, terus oh berarti ini ada yang berhasil nih. 1,3 sekian gitu kan. 1,3 juta berhasil dan cobanya 5 kali. In this economy. Ya nggak, panik ya? No. Enggak dong, ketipu kayak gitu, sorry nih. Oh iya, terus gimana Pak? Ibu harus blok kartunya,
Ada email untuk pemblokiran kartu? Tidak. Sekarang ting, ada. Kayak ini kosong ya, ada isi kayak pesulap tuh bapaknya. Aduh, masuk buka linknya, buka linknya di tengah Grab yang saya juga loudspeaker nih bapak Grab sambil nyetir udah mikir, ibu ini bentar lagi ketipu. Aduh, ibu ini bentar lagi goodbye sih gitu kan kartunya. Udah masukin ini segala macam, tapi tiba-tiba pas tahu dari bank itu, saya keinget tau nggak, ting gitu kan. Oh teman saya ada ordal kerja di situ, walaupun mungkin bukan bagian itu ya, tapi ada source-nya, sumber. Langsung capture set sambil sembari telepon tuh. Iya Pak, terus gimana? Masukin kartunya. Ya saya nggak bawa lagi Kak, Pak kartunya dia bilang gitu kan. Udah segala macam saya ulur-ulur waktu sampai teman saya bales. Dia cuma bilang, dia bunderin tuh capturean saya, link bukan kita, logo bukan kita, bla bla bla. Terus dia kasih tahu stepnya, telepon call center, cek transaksi, bla 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 bla, blok kartu gitu. Sampai kartu kemarin baru udah datang, puji Tuhan. Ternyata pas saya telepon mati kan tuh teleponnya kan. Ya udah, saya tuh masih loh di tengah dia kasih tahu itu bukan dia. Kita tuh kadang-kadang suka gini ya. Tapi Tuhan, ini SMS loh 2 kali, ya nggak? Tapi Tuhan emailnya masuk loh. Pas saya lagi ngobrol sembari kita buka conversation tuh sama si penipu literally emailnya masuk loh gitu kan. Temen saya bilang bukan gitu, bukan kita gitu. Udah akhirnya saya ikutin set semua. Bener gak ada transaksi. Gitu. Jadi perhatian dia tuh sia-sia, bohong. Gak ada transaksi, gak ada apa-apa gitu kan. Langsung saya blok gitu. Curhat dikit sih sama call center, kenapa ya Pak? Jadi curhat. Tapi curhat ke sumber, bener gak? Nah jadi saya diingetin gitu sama Tuhan. Kadang-kadang waktu kondisi lagi gak ideal, hektik, kita tuh suka cari-cari dari orang lain, dari sumber yang next. Bukan firmannya gitu, padahal Tuhan yang punya blueprint dan DNA kita. Oh iya pas gue tahu itu dari sumbernya, gue telepon, gue chat, gue telepon, akhirnya diajarin gini. Ya udah ternyata nggak ada apa-apa. Tapi kita lebih prefer cari ke, dulu lu waktu kayak gini gimana? Menurut lu gimana? Ke pendapat orang lain dulu, ke sahabat-sahabat, teman-teman dulu. Jadinya our unbelief itu semakin gede nggak? Semakin terlalu banyak opini. Padahal yang sebenarnya itu firman Tuhan ini loh, nih Holy Bible, fokus on the original, God and His Word, stay anchored in truth, not what is fake or temporary. Karena pas dia bilang, ini tuh beda logonya, pas saya lihat, lah sama persis sama yang di Google saya sebelah-sebelahin, cuman orang yang sumbernya yang tahu yang benar, gitu. Jadi makasih ya teman saya kerja di bank itu, jadi revelation soalnya. Nah itu jadi fokus on the original, oke? Tuhan ajarin dari kejadian ini kita harus teliti baik-baik yang asli. Firman Tuhan yang kita teliti, baca dan renungkan dan lakukan. Bukan kayak uang tuh yang asli kan yang disuruh dilihat, diraba, diterawang, bukan yang palsu kita lihat-lihat tapi aslinya supaya kita tahu oh ini enggak asli, fake nih gitu kan. Setuju ya sama sini? Jadi baca firman Tuhan. Next. Gaya hidup itu di dunia tuh semakin sibuk nih, the world versus the kingdom. Jadi semakin gak kondusif buat kita punya waktu bergaul sama Tuhan. Karena dunia ini dar ya kan? Gak kondusif jadinya bikin hubungan sama Tuhan. Nah dunia tuh ngajarin kita tuh makin banyak work, makin worth, ya gak? Wah sibuk dia, pasti rate card tinggi nih, datang semua event gitu kan, diundang kemana-mana, wah sukses gitu. Terus makin berharga ya kan, oh udah semakin sibuk gajinya pasti naik, pasti worth-nya udah tinggi di luaran sana di marketplace, yoi enggak Pastor? Enggak. Di marketplace makin berharga dia, ada nilainya. Bekerja terus sampai kita punya nilai. Tapi kalau dari Tuhan sebenarnya kita udah berharga di mata Tuhan, makanya dari identitas itu kita melakukan pekerjaan kita. Jadi beda ininya loh, belum. Identity first, action follows gitu ya. Oke, tadi mana ya? Ya ini. Tuh, kita udah dibilang blessed, called, heal, whole. Dari semuanya itu ya, safe, highly favored. Terus kita mau cari-cari apa lagi? Ya enggak? Yang ada kita sadar semua ini, baru kita bekerja lewat identitas ini. Kita enggak bekerja untuk dapat identitas, kita sudah punya identitas, that's why we do things that we do. Kayak tadi, Jesus is the reason, Jesus, you're the reason that I live, the reason that I sing. Ya kan? Jesus is the reason for the list.
Jadi kita melakukan sesuatu, next Sharon, itu ada maknanya. Nih, kalau semuanya dianggap penting berarti gak ada yang benar-benar penting. Coba deh set priority lagi 2026 ini, masih ada 10 bulan ke depan kita coba tertanam di dalam kasih karunia Tuhan, identitas Tuhan dan siapa kita di dalam dia lewat firman-Nya. Itu yang penting, jujur semakin ikut Tuhan saya semakin ngerasa cupu sih. Udah gak tahu lagi tempat-tempat yang hits di mana atau apa, tapi masuk kamar dan bangun hubungan personal gitu, berdoa sama-sama, datang ke home base ya kan, masuk, datang ke home base, lebih berkomunitas gitu. Itu tuh lebih berdampak buat kehidupan saya daripada saya datengin semua event yang mungkin kita bisa. Karena event-event atau acara atau apa kadang-kadang kita kepengen ini outputnya apa? Exhausted, capek. Tapi kalau kita duduk sama Tuhan, dia refresh, dia bangkitin semangat kita, iman kita ngerti lagi apa tujuan kita nih sekarang gitu kan. Setuju? Jadi gak apa-apa cupu, lifestyle berubah gak apa-apa, tapi yang penting ada termakan kanan kiri, stand firm. Ya gak? Lebih penting itu. Nah, Yesus saja perlu menyendiri dan isi kembali baterai rohaninya gitu. Balik lagi, apalagi kita harus berkomunikasi sama Bapa. Lebih penting itu. Nah ini karena kita nggak butuh lagi more activity, tapi more intimacy with God. Next. Iman tuh bukan anggapan atau asumsi. Iman adalah dasar, fondasi. Dasar itu fondasi, kepastian, substansi nyata, bukan yang dibuat-buat angan-angan gitu. Dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti, yaitu conviction atau bukti ini pekerjaan Roh Kudus ya. Jadi di dalam hati kita benar-benar ada yang menguatkan gitu, Roh Kudus yang kuatkan. Makanya iman orang bisa berbeda-beda, benar nggak? Ya dia ngomong sama misalnya sama Kak Sisil gitu, ngomongnya ini sama saya ini gitu, tapi penguatannya tuh masing-masing personal gitu kan. Jadi kita nggak bisa sekali lagi bandingin apa yang orang lain lagi alamin sama yang kita alamin. Kita alamin dengan secara pribadi sama Tuhan. Nah, Holy Spirit conviction itu melampaui segala perasaan dan akal pikir kita. Gitu. Jadi itu artinya iman dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti, conviction dari Roh Kudus dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Faith is not assumption but assurance, not hype, bukan karena wah lagi worship nih, tergantung suasana, hype banget gila gue merasa Tuhan bekerja, nggak kayak gitu juga. Dalam kondisi yang lagi nggak ideal, iman kita tetap bisa yakin gitu, kokoh, stable and consistent, but Holy Spirit conviction gitu ya. Iman itu kita dengar dari Allah secara pribadi, kadang-kadang ketakutan, kekhawatiran, kebencian, emosi itu nambah sesuatu yang bikin kita jadi unbelief, ada punya unbelief gitu, rasa nggak percaya. Sekarang nextnya kita fokus sama hal-hal yang eternal. Jadi artinya iman itu sendiri adalah bentuk tertingginya bukan bergumul, tapi rest. Ya. Nah, restnya itu di mana? Di pikiran, di hati, bukan sambil rebahan. Enak juga sih. Udah pikiran tenang, hati tenang, rebahan lagi kan. Jadi hatinya tenang nih. Ayatnya di sini ya, karena waktu juga nih, bentuk tertinggi iman adalah rest, karena Yesus berkata sudah selesai. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian. Barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia telah berhenti dari pekerjaannya sama seperti Allah telah berhenti dari pekerjaannya. Jadi tapi di sini bukan literally habis itu resign. Rest. Bukan ya. Tapi bukan pasif atau rebahan aja, tapi melakukan bagian kita tanpa rasa takut, khawatir, tetap kerja tanpa cemas gitu. Pernah nggak nih pertanyaan biar bangun sambil ngerjain sesuatu, kita pernah nggak sambil worry? Pernah? Galau gitu hatinya, takut, khawatir, gimana nih keburu nggak ya deadline-nya? Tapi sambil ngerjain, selesai nggak? Kalau kita punya waktu kerja sambil worry, berarti sebenarnya kita punya kapasitas merenung nggak? Kenapa kita nggak pakai buat renungin firman sambil kerja? Kenapa? Kenapa harus sambil worry? Gitu. Kalau kita bisa bangun 30 menit bengong lihat ke atap, gimana ya gue hari ini makan apa ya? 30 menit ke depan gitu. Kita berarti punya waktu 30 menit buat baca firman gak? Kalau kita bisa tidur malam, insom, gara-gara overthinking, bisa kita pakai gak tuh waktunya buat dikuatkan lagi sama kebenaran firman? Bisa ya?
Berarti kita fight ya mulai hari ini ya. Faith over feelings. Buka apa yang Tuhan katakan. Jangan malah perasaan diputar, putar, pikirannya putar. Iya makan apa ya, makan apa ya, makan apa. Karena apa yang kita pikirin, itu kan kata firman juga, Amsal, berapa saya lupa. Ya kan, what he thinks, apa yang manusia itu pikirkan dia jadi seperti itu. Jadi baiknya kita pikirin firman Tuhan aja. Kalau punya waktu buat worry, that's artinya kita punya waktu buat merenung, buat firman Tuhan. Kita pakai aja kapasitas itu untuk bangkitin lagi rasa kita, iman kita gitu. Nah, tadi faith itu di slide, nah ini Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan. To give rest tadi, perhentian gitu. To refresh, ya kan? Rest kan perhentian, ya kan? Matius 11, 29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jesus works is done, our works as his church, not yet. Jadi maksudnya kita rest then work. Tuhan bilang kasih kelegaan terus pikulah kuk tuh apa sih? Kerja kan? Do something, right? Jadi setelah kita dikasih kelegaan sama Tuhan, kita lakukan pekerjaannya lewat rest kita itu. Kelegaan itu bukan goler-goler bahan, oke? Ada ayatnya ya, ada ya. Kenapa lega dulu baru pikul kuk, ya enggak? Oke, ini sebenarnya udah lewat masih boleh. Bisa ya, bear with me sebentar lagi teman-teman. Why? Kenapa harus kayak gini? Karena next, dunia ini masih bergerak dalam sistem reap and sow, tabur dan tuai. Benar? Ada salib. Bicara tentang cross, dia gini ya, ada hubungan vertikal sama Tuhan, which kita udah bahas, grace, faith, identity, tapi ada horizontal side. If it's not, dia nggak punya sisi horizontal, then it's not the cross. Kayu doang satu, ya kan? Jadi ada horizontal itu bangun, itu hubungan kita sama sesama kita, di mana faith itu jadi jembatan, faith it's the bridge, sampai orang bisa melihat, oh dia orang beriman. Karena kita action, kita lakukan pekerjaannya. Kenapa? Begitu kita lakukan kerjanya, Tuhan kasih perkenanan yang menguntungkan tadi kan grace. Perkenanan yang menguntungkan, kasih powernya, kasih kuasanya. Makanya kita punya pembeda gitu sama orang-orang mungkin yang belum kenal Tuhan. Tapi kita harus melakukan bagian kita, ya kan? Faith has responsibility to do God's work through our lives in this world. Let us become a living Bible to others. Gimana caranya tahu, emang benar Kak, reap and sow? Next slide. Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang dituainya. Musim menuai di tangan Tuhan, iya. Benihnya di tangan kita, tabur dengan iman. Makanya nanti bisa ada 30, 60, 100. Basically Tuhan tuh kasih kita potensi berapa? 100. Masa mau settle di 30? Ya enggak? Masa mau diem-diem aja belum 100 nih? Ayo fight lagi. Di dalam iman, lakukan apa yang menjadi tugas kita. Nanti Tuhan yang lipat gandain, bukan urusan kita. Yang penting kita setelah rest, kita pikul cooknya. Itu ya. Next. Nah, faith plus action. If we truly believe, action follows. Kalau kita benar-benar percaya, pasti kita ada melakukan sesuatu kan. Kalau enggak ya, lu percaya enggak di ini nih, misalkan ya, amit-amit nih, oh ke belakangnya ada asap nih, ada asap, percaya. Orang-orang kabur kita, oh iya ada asap, oh iya api, terus diem gitu. Bodok gak sih? Sampai nanti gak bisa napas gitu. Padahal, oh iya ya, percaya ada api kebakaran, iya ya, tapi diem aja nontonin. Orang-orang udah kabur. Kalau kita believe, kita follow action, ya kan? Nggak mungkin kita diem-diem aja. Makanya believe nggak Tuhan benar-benar sayang sama kita? Believe nggak Tuhan tuh punya kepenuhan 100% potensial di dalam kita? Karena Tuhan bilang benihnya ada yang 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Gitu. Action lah dari situ. Nah, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Bukan karena kita yang ini ya, maksudnya perbuatan itu bukan supaya Tuhan semakin sayang sama kita, enggak.
Tuhan udah full sayangnya sama kita. Tapi perbuatan itu melengkapi faith kita. Action completes faith, supaya nggak cuman ngomong-ngomong doang gitu. Kadang-kadang pasif, rasa males, nerimo aja kayak ya udahlah kehendak Tuhan, ya udahlah Tuhan yang berdaulat, tapi itu mager. Nggak kayak gitu juga. Kita aja kadang-kadang nih, kita udah berdoa gitu ya. Terus kelihatannya tuh misalkan kesembuhan belum terjadi, berarti bukan karena Tuhan belum kasih, karena semua udah selesai kan tadi, it is finished, semua udah selesai. Tapi kita yang belum terima, bukan belum dikasih gitu, paham ya bedanya ya? Nah berikutnya, declare your identity. Gimana caranya? Mulai hari ini kita belajar untuk declare identitas kita di dalam Tuhan. Your words shape your world. Di Ulangan dibilang, ada apa? Hari ini kuperhadapkan kepadamu apa? Berkat dan kutuk, hidup dan kematian. Choose, Tuhan bilang, pilih kehidupan. Choose life and blessings. It's a decision, not just emotion. Kalau choose kan berarti kita pilih, bukan kayak, oh gue rasa apa ya. Ya kalian udah dikasih tahu nih, ada berkat, ada kutuk, pilih yang mana? Pilih yang berkat, then act like it. Udah pilih berkat, kutuk-kutuk diri sendiri lagi. Bingung nanti, tapi kok Tuhan gak jawab lah. Baru lu cabut, udah lu tanam lagi. Kebalik, baru lu tanam, udah lu cabut lagi. Udah ditanam, udah bisa cabut lagi. Belum ada waktu buat berakar, bertumbuh, berbuah, harusnya disiramin ya kan. Baru ngomong berkat hari ini, Senin udah mengeluh lagi. Gimana tuh? Tuh, Amsal 18 ayat 21, ayo sama-sama baca. Lidah mempunyai kuasa untuk menyelamatkan hidup atau merusaknya. Orang harus menanggung reap and sow, masih ada di dunia ini, di bumi ini. Speak life and word of God until it takes root. Don't cancel it. Next. Ini udah terakhir kok. Yakobus 3 ayat 9-10. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hai, hal ini saudara-saudara tidak boleh demikian. No. Kita bukan saya ngomong ya. Firman Tuhan. Jadi ini aja menutup series bulan ini, Faith Over Feelings. Mungkin boleh pemain musik naik lagi ke ini. Tadi di sini udah slide ketiga terakhir. Itu aja yang aku mau share hari ini untuk menutup Faith Over Feelings for the next 10 months. Ayo kita sama-sama bergairah, bersemangat, dan tahu Tuhan sayang sama kita. Jalanin hidup kita seperti itu. Ya, oke guys? Next, lastnya Faith Over Feelings. Speak who you are in Christ, praise God, bless others, and let His word grow. Ini adalah practical things yang mungkin kita bisa lakuin, kita praktekin. Dan kita lihat deh, Tuhan tadi kan rewarder, dia gak mungkin gak melaksanakan janjinya gitu. Dan ini semua dari firman Tuhan kok, bukan dari quotes-quotes di Instagram aja gitu kan. Jadi kita sama-sama dengan lidah kita memuji Tuhan, kita speak blessings over others, dan biarkan firman itu bertumbuh di dalam hati kita, berakar, dan dia bisa 30, 60, dan 100. But aim for 100 ya, oke? Setuju semua? Aim for 100, jadi anak Tuhan yang bersemangat. Karena Tuhan pasti berkatin apa yang kita lakukan. Itu janjinya dia, bukan kita yang hebat, janji Tuhan kok. So, mari kita berdoa sama-sama. Thank you Lord Jesus untuk setiap perkataan dan firman yang udah Tuhan kasih untuk membangkitkan iman kami Tuhan. Yang merefresh kami, yang ingetin kami kalau revelation itu datang kepada kami hari ini. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu yang dikasihi, kami anak-anak-Mu yang diberkati, yang Tuhan panggil untuk melakukan pekerjaan baik, yang udah dipulihkan, yang udah utuh di dalam Engkau Tuhan Yesus. Thank you Lord Jesus for everything you've done in our life. Dan sekarang kami mau berjalan di dalam kemenangan Tuhan. Kami gak mau khawatir lagi, kami gak mau takut lagi. Bapak, kami tahu sekarang sumber dari hidup kami itu siapa. Kami akan terus merenungkan firman-Mu dan berjalan di dalam firman Tuhan dan mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga kami bisa memuliakan Engkau lewat hidup kami. Kami jadi Alkitab yang terbuka buat orang-orang di sekitar kami.
Terima kasih Bapak buat semua yang udah kami alami. Kalau kami masih punya kesalahan, kegagalan, Tuhan kami tahu Engkau nggak ditentukan dari kesalahan kami. Engkau tetap Tuhan di atas hidup kami. Dan kami mau bangkit Tuhan Yesus karena roh Tuhan itu ada pada kami. Thank you Jesus. Thank you Lord.